Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, saya Rayu Fahmi. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Lambitu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan supervisi akademik menggunakan teknik coaching dengan alur Tirta. Nah, pada kesempatan ini saya ditemani oleh Ibu Nuraini. Assalamualaikum Bu Rani. Waalaikumsalam Bu Ayu. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Iya. baik. Jadi supervisi akademik ini bertujuan untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang telah berlangsung. Nah, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Jadi ini sebagai langkah awal ya, agar nanti kegiatan pembelajaran dapat lebih siap dan percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid ya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan pada Bu Nuraini ya. Pertanyaan pertama itu tujuan apa nih yang ingin dicapai oleh Bu Nuraini dalam kegiatan pembelajaran nanti? Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai yaitu peserta didik dapat mengelola folder dan file secara terstruktur sehingga memudahkan aksesnya yang lebih efisiensi. Jadi mengelola file dan folder ya Bu ya? Oh iya. Kemudian untuk area pengembangannya nih, apa yang ingin dicapai dan dilakukan observasi nanti Bu? Adapun area pengembangan yang ingin dicapai yaitu pengetahuan dan keterampilan. Ya, jadi area pengembangan dari pengetahuan dan keterampilannya Bu ya. Terus kemudian bagaimana nih rancangan pembelajaran yang ingin diterapkan di dalam kelas, baik dari segi strategi atau model atau metodenya Bu ini? Pembelajaran yang ingin saya terapkan yaitu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi ke PSE. Oh ya, bagus sekali ya. Terintegrasi dengan PSE. Oh ya, jadi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE. Ya. Kemudian media pembelajaran apa yang Ibu ini butuhkan nanti pada saat kegiatan pembelajaran, Bu? Adapun media pembelajaran yang saya butuhkan nanti berhubung materinya melakukan praktik, yaitu pertama itu menggunakan komputer atau laptop, LCD, dan sarana dan prasarana yang mendukung. Oh iya, terus kapan nih kegiatan pembelajaran akan dilakukan Bu? Di hari apa, kemudian di kelas berapa, dan pada jam keberapa? Oh iya, saya akan melakukan observasi pada hari Kamis tanggal 20 November tahun 2024 di kelas 7 jam pertama. Oh iya, jadi jam pertama ya hari Kamis, nanti kita bertemu pada saat observasi di hari Kamis, jam pertama di kelas 7. Ya baiklah, jadi sebelum kita akhiri, saya ingin tahu nih apa yang didapatkan dari percakapan hari ini Bu. Adapun yang saya dapatkan dari percakapan kita hari ini yaitu pertama saya mendapatkan gambaran awal bagaimana cara saya memulai nanti atau saya mempersiapkan pembelajaran yang akan kita lakukan observasi nanti. Oh iya, selamat melakukan kegiatan pembelajaran nanti, semoga semuanya lancar ya Bu ya. Ya, bismillah Bu Ayu, semoga lancar observasinya. Amin ya rabbal alamin ya. Baiklah, sekian percakapan praobservasi kita. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, tadi pagi ada yang sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Hari ini ada yang gak masuk nggak? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, ketua kelasnya boleh pimpin doa terlebih dahulu. Di depan, Mak. Duduk siap. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
mampu membuat dan mengelola folder dan file dengan terstruktur sehingga memudahkan akses yang efisien. Sebelum memasuki materi, Ibu tanya dulu nih, di rumahnya siapa yang punya lemari pakaian? Semuanya punya ya? Ya. Fungsinya buat apa sih? Menyimpan pakaian. Kalian menyimpannya dengan cara seperti apa? Melipat. Menyimpannya apa? Terstruktur nggak? Maksudnya kalian menyimpan pakaiannya, misalnya bajunya disimpannya sesama jenis baju semua atau enggak digabung sama celana? Digabung. Misalnya kan lemari itu terdiri beberapa rak. Contohnya yang seperti di samping. Rak pertamanya, misalnya kalian simpan bajunya baju semua enggak atau enggak yang di bawahnya gabung sama celana? Gabung sama celana. Masih gabung ya? Lebih bagusnya itu, misalnya baju disimpan sejenis semuanya, maksudnya baju sama baju semua, celana terus sama celana semua. Kelebihannya apa sih kalau disimpan semuanya berdasarkan jenisnya? Ada yang tahu nggak kelebihan kalau disimpan berdasarkan jenisnya? Kelebihannya, ketika kita ingin mengambil baju, kita tinggal pilih di rak pertama yang terisi baju semua. Terus kalau kita mau ambil yang celana, kita pilihnya di rak kedua karena di situ semuanya tersimpan celana. Maksudnya mengefisiensi waktu kita dalam mengambil pakaian. Kalau disimpannya gabung, otomatis kalau bahasa lainnya lebih itu pasti ala hambu. Nah, kalau ada yang paham nggak maksudnya? Nah. Kelebihannya apa tadi? Kalau disimpan berdasarkan jenisnya. Lebih cepat. Kelebihannya memudahkan kita dalam Pakaian. Oke. Berhubung anak-anak sudah duduk berdasarkan kelompoknya, di situ anak-anak boleh buka buku paketnya halaman 43. Sudah ya? Sudah. Oke, di situ kita akan membahas materi tentang folder dan file. Ada yang tahu nggak apa itu folder dan file? Ataukah satu folder? Apa? Coba buku paketnya dibuka dulu. Ya, Ama, suaranya boleh digeserkan? Ama. Oke, semuanya sudah dibaca nggak materinya? Sudah? Iqbal, Ikhwan, boleh Indah sama Mirsa didiskusikan. Oke, masing-masing dari kelompok kalian boleh mendiskusikan terkait materi yang sudah dibagikan. Di kelompok 1, mereka akan mendiskusikan terkait bagaimana cara mengcopy atau mengcut yang Ibu bagikan tadi. Oh, mengcut file. Di sini di kelompok 1 nanti kalian diskusikan sesama kelompoknya bagaimana cara mengcut atau memotong file. Boleh dilihat pada buku paketnya, di situ sudah ada panduannya. Kalian diskusikan
bersama kelompoknya. Terus untuk kelompok dua mendiskusikan tentang bagaimana cara mengcopy atau menyaring ya. Boleh filenya kalian boleh buka di laptop masing-masing yang sudah disediakan. Oke. Ini digeserin dulu. Buka file yang bawah. Diklik. Oke. Coba saya. Oke, terakhir di kelompok 3. Di kelompok 3, coba diskusikan bagaimana cara mendelete file. Boleh filenya dicoba dibuka dulu. Oke, di situ bisa diisi dulu namanya kelompok berapa. Boleh Indah bisa dilihat-lihat buku paketnya. Kalian coba baca-baca. Oke, Iwa, boleh ditulis nama anggota kelompoknya. Mulai dari nama Iwa. Oke. Jadi Ibu, nama panjang. iya, nama panjang, nama lengkap. Paham? Boleh. Satu persatu kelompoknya nanti akan mempraktikkan ke depan. Boleh dibawa sama laptopnya. Boleh kelompok satu terlebih dahulu. Boleh dibawa sama laptopnya, Iqbal. Nggak apa-apa, dua aja dulu yang masuk. Oke. Biar teman-teman dari kelompok lain dapat melihat bagaimana cara kerja kelompok satu, kita hubungkan dulu laptopnya di HDMI. Boleh di sini kelompok satu akan coba mempraktekkan bagaimana cara bagaimana cara meng-cut atau memotong file. Boleh teman-teman dari kelompok lain dapat menyimak? Boleh Iqbal? Coba dipraktekkan. Oke, cara pertamanya itu salah. Diulang, coba kembali lagi. Filenya boleh diklik. File. Oke. Nah, boleh file foldernya dibuka. Sudah? Gimana? Apa yang salah? Ayo coba dibuka kembali filenya.
Ibu sedikit jelaskan bagaimana sih cara kerja dari kelompok 1 biar kelompok lain paham. Baik semuanya, berhubung cara praktiknya sudah selesai, di sini Ibu sedikit memberikan kesimpulan terkait hasil yang sudah kalian praktikkan tadi. Untuk kelompok 1, mereka menggunakan cara cepat dalam memotong atau meng-cut file. Nah, untuk kelompok 2, mereka melakukan berdasarkan urutan yang terpadu di bukunya. Terus yang paling simpel itu kelompok 3, karena kelompok 3 mereka praktiknya yang paling mudah ya. Iya, benar sekali. Oke, di sini Ibu akan sedikit merefleksi kembali pelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Bagaimana sih perasaan anak-anak ketika kita sudah membahas tentang materi folder dan file? Senang. Oke, bagaimana perasaannya? Senang. Senang. Menurut anak-anak di antara ketiga kelompok tadi, hal yang paling materi yang paling sulit dilakukan di bagian yang mana? Atau yang paling mudahnya di bagian yang mana? Bagian kelompok 3. Iya, yang paling mudah di bagian materi kelompok 3. Yang paling sulitnya kelompok berapa? 2 dan 1 ya yang sulit. Oke. Untuk pertemuan kita selanjutnya kita akan membahas tentang materi apanya? Perambat atau pencarian. Boleh anak-anak untuk materi yang akan datang boleh dibuka atau dibaca dulu di buku paketnya atau dicari di internet ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelasnya maju ke depan untuk membaca doa. Di depan sini. Teman-temannya disuruh duduk yang siap dulu. Duduk siap. Sebelum pulang, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rahayu Fahmi, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kegiatan supervisi menggunakan teknik coaching dengan metode Tirta, yaitu pada kegiatan pasca observasi. Pada kesempatan ini saya ditemani kembali bersama rekan sejawat saya, yaitu Ibu Nur Aini SPD, dan dengan Ibu pengajar praktik kami, yaitu Ibu Siti Nur Najmah SPD. Bagaimana kabarnya Ibu PP? Alhamdulillah kabar baik. Gimana nih? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Ibu Aini gimana kabarnya? Alhamdulillah Bu Ayu baik. Alhamdulillah. Nah, jadi pada kegiatan pasca observasi ini Bu Aini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kembali terkait observasi yang telah kita lakukan gitu. Jadi pertanyaan pertama itu bagaimana nih perasaan Ibu Aini terkait observasi pembelajaran yang telah berlangsung di dalam kelas? Alhamdulillah saya merasa bersyukur karena ini merupakan pengalaman pertama saya dalam melakukan observasi di dalam kelas. Meskipun awalnya saya merasa agak grogi dan sedikit takut karena dilihat, tapi alhamdulillah masih bisa diatasi dengan baik. Oh, iya. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu Nur Aini ingin kembangkan, kemudian bagaimana tahapan-tahapan pembelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas pada saat kegiatan kemarin?
Adapun tahap pengembangan yang saya lakukan di dalam kelas, pertama itu tahap pengetahuan dan kedua itu keterampilan. Adapun tahap-tahap pembelajaran di mana peserta didik diharapkan bisa membuat folder dan file itu sendiri pada kegiatan pembukaan pembelajaran, terus dilakukan dengan kegiatan inti pembelajaran, di mana pada kegiatan inti pembelajaran ini peserta didik akan diarahkan untuk melakukan diskusi secara kelompok gimana cara membuat folder dan file itu sendiri. Dan terakhir yaitu kegiatan inti di kegiatan terakhir itu di kegiatan penutup. Di kegiatan penutupnya ini peserta didik diarahkan untuk melakukan refleksi kembali terkait pembelajaran yang sudah kita lakukan itu kemarin. Iya. Jadi tadi ada area pengembangannya, ada pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Jadi menurut Ibu bagaimana area pengembangan yang tadi Ibu ceritakan itu, apakah sudah berhasil atau belum ya? Alhamdulillah sudah berhasil dilakukan, meskipun ada beberapa bagian yang masih kurang yang insya Allah akan diperbaiki ketika melakukan pembelajaran ke depannya. Jadi ada beberapa hal yang masih kurang. Nah, jadi menurut Ibu apa sih kekurangan atau kendala-kendala Ibu hadapi dalam kegiatan pembelajaran yang sudah berlangsung itu? Kekurangan yang dihadapi pas saya melakukan pembelajaran, pertama kan kita menggunakan Chromebook, terus Chromebook ini diakses secara online. Nah, dari akses secara online ini kita menggunakan metode yang di hotspot Bu Ayu, di mana Chromebook yang dipakai oleh peserta didik itu di hotspot dari gurunya. Di situ kekurangannya, ketika diakses oleh banyak peserta didik, sinyalnya berpengaruh juga karena banyak yang akses. Oh iya. Kekurangannya di situ. Di situ ya. Kira-kira ada rencana nggak untuk menyelesaikan kurang-kurang ini? Ada solusi kira-kira yang terpikirkan oleh Ibu ini? Ada rencana, mungkin kedepannya ketika saya menerapkan kembali materi yang menggunakan Chromebook, insya Allah kedepannya udah nggak menggunakan hotspot lagi, kemungkinan bisa menggunakan wifi yang ada di sekolah agar akses internetnya itu bisa lancar. Ya, mudah-mudahan apa yang Ibu ini rencanakan dapat terrealisasi dengan baik ya Bu ya di depannya. Nanti ceritakan kembali ya Bu ya. Kira-kira kapan nih Ibu ini mulai mau melaksanakan tindak lanjut dari rencana Ibu tadi? Insya Allah secepatnya. Kebetulan juga pertemuan yang akan datang itu materinya masih menggunakan Chromebook juga, berarti penerapannya insya Allah akan dilakukan pada pertemuan selanjutnya. Ya, berarti kita ketemu lagi ya Bu ya setelah pertemuan selanjutnya gitu. Kita tunggu kembali cerita dari Ibu Aini. Mungkin sekian untuk kegiatan pasca observasi pada kesempatan ini. Sekarang mungkin saya minta umpan balik dari Ibu pengajar praktik terkait percakapan pasca observasi tadi. Ya, terima kasih banyak Bu Aini. Setelah saya mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ayu sudah luar biasa, di mana Ibu Ayu itu melakukan ada tahap prinsip coaching di mana memaksimalkan potensi dari Ibu Aini rekan sejawatnya. Cuma tadi masalahnya ya terkadang masalah jaringan ya, apalagi di sekolah Ibu Ayu ini jaringan internetnya lumayan ribet gitu ya, tidak lancar gitu. Jadi bagaimana kita untuk melengkapi sarana dan prasarana yang ada di sekolah, mungkin dengan kita memasang wifi gitu ya, karena kadang-kadang menggunakan hotspot untuk beberapa siswa mungkin terkendala, jadi dibatasi gitu. Kalau pakai wifi kan mungkin akan lebih lancar dalam mengaplikasikan Chromebook dengan adanya wifi. Jadi saya harapkan Ibu Aini untuk memberikan motivasi kepada peserta didik kita agar mau lebih belajar, meningkatkan prestasi, dan tentunya bagaimana kita itu
membuat siswa kita itu merasa nyaman, bahagia selama proses pembelajaran kita berlangsung. Mungkin itu aja Bu Ayu. Baiklah, terima kasih luar biasa arahan dari Ibu pengajar praktik kami. Baiklah, sekian kegiatan pasca observasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.